Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference, dan kita akan membahas satu topik yang ada di sekitar kita sehari-hari, tetapi mungkin kita kurang bisa menangkap maksudnya. Yaitu kalau kita lihat di surat kabar seringkali terlihat angka-angka inflasi, angka-angka pengangguran, angka APBN, tetapi kita tidak mengerti tidak cukup mengerti, mungkin mengerti sedikit-sedikit, tidak cukup mengerti apa itu artinya buat bisnis kita. Dan kita ingin tahu lebih banyak dari itu, apa yang kita bisa baca dan apa yang terjadi dengan angka makroekonomi kita, dan kira-kira apa itu artinya buat bisnis kita saat ini. Dan bersama kita tentunya ahlinya di dalam hal-hal tersebut adalah Pak Kristianto Wibisono. Kita beri tepuk tangan dulu Pak Kristianto. Pak Kristianto ini adalah dulu sebagai salah satu pendiri dari majalah Tempo, Pak ya, dan beliau juga pendiri dari Pusat Data Bisnis Indonesia yang sekarang menjadi Global Nexus Institute. Jadi namanya Global Nexus berarti jaringan global, ya, institute yang berdasarkan jaringan global yang banyak mengolah data maupun menginterpretasikan data tentang ekonomi dan artinya itu buat bisnis juga di Indonesia ini. Topik kita berikan judul Translating Macroeconomic Data for Our Business. Pak, thank you for coming, Pak. So, kalau boleh cerita, Pak, dulu PDBI itu idenya apa, Pak? Jadi gini, sebetulnya waktu itu setelah saya berhenti dari Tempo tuh saya mau bikin majalah kayak Fortune gitu. Tapi tidak ada surat izin terbit, waktu itu surat izin terbit stop, no? Jadi saya bikin PDBI itu, Pusat Data Bisnis Indonesia. Nah, kita jualan informasi dengan membuat kajian-kajian. Nah, waktu itu kita jual nilainya ya $100 kira-kira. Jadi obahnya emang kecil, terbatas, tetapi omsetnya tetap sama dengan majalah. Nah, intinya begini, jadi yang kita publikasikan itu adalah who is who and who owns what dari ekonomi Indonesia ini, sambil memperhatikan data-data tadi toh, perkembangan makro yang berdampak bagi bisnis. Jadi policy lah. Kita kalau sekarang mungkin istilahnya policy review. Kita mereview policy itu mana yang favorable untuk bisnis, mana tidak, dan kita berani bersikap untuk menyuarakan ini mesti begini, mesti begitu. Kira-kira itu yang mendasari waktu itu PDBI bisa diterima oleh masyarakat, karena kita memang memberikan solusi lah. Tidak cuma mengkritik, tapi ada rekomendasi solusinya. Gitu. Nah, terus berubah jadi Global Nexus itu ada, memang ada. Sekarang begini, kan waktu itu kan Anda tahu sendiri peristiwa 98, keluarga saya ke Amerika, kemudian dari sana saya melihat bahwa Indonesia itu sering melakukan kebijakan-kebijakan nasional yang kurang mencerminkan kepentingan nasional sehingga ketinggalan gitu. Itu antara lain karena tidak bisa memanfaatkan percaturan geopolitik secara menguntungkan untuk Indonesia gitu. Jadi kita agak ketinggalan, diplomat dan birokrat kita itu dalam mengantisipasi maupun merespon perkembangan situasi global. Karena itu saya mendirikan ini Global Nexus ini dengan memperkenalkan bahwa kita harus memantau perkembangan geopolitik ini, misalnya soal G20 apa dampaknya bagi kita, soal KAFTA apa dampaknya bagi kita, tapi betul-betul secara objektif memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat maupun birokrat. Kalau sekarang ini Indonesia sudah terpecah, atau ada yang pro KAFTA, ada yang anti KAFTA, sampai di mana itu harus didalami dan dimengerti supaya kita tidak sekedar anti atau sekedar begitu. Itu kira-kira masalah-masalah yang kita tangani. Ya. Tapi kalau Bapak punya visi seperti itu, kalau nggak salah Bapak pernah di-offer sebagai menteri zamannya Gus Dur, Pak? Jadi begini, waktu itu Juni 2011, jadi tanggal berapa? Pasti saya ingat betul tanggalnya karena pas menjelang ulang tahun anak saya yang kedua, Astrid itu. Jadi 3 menteri nelpon saya tuh, Menlu, Riza Ramli, pokoknya Pak Luhut, terus Gus Dur sendiri nelpon. Ya Anda bayangkan kalau Anda ditawarin menteri kan tidak bisa nolak. Jadi saya bilang begini, Gus, saya mau segera berangkat, bisa nggak bahwa nanti Wapresnya mendampingi ya. Jadi waktu saya dilantik itu Presiden Wapres melantik saya, sehingga saya sebagai Menko pekerjaannya selesai separuh. Karena kalau Presiden sama Wapres berantem, Menko-nya kerja apa sebenarnya. Jadi jawaban saya kira-kira gitulah. Nah,
Oh itu teleponan terus 3 hari berturut-turut. Nah, sempat waktu salah satu telepon masuk itu, teleponnya Menlu atau enggak, teleponnya ini Deputy Chief of Mission Pak Samudra. Ini saya diperintahkan memberangkatkan Anda cepat loh, memberangkatkan memangnya paket, mana bisa pakai apa kecuali Anda punya pesawat pribadi yang langsung ke sini. Nah, teriak-teriak, anak saya yang pertama teriak, udah mesti tunggu adiknya dia ziarah umur 12 Juni. Tunggu 12 Juni, kalau enggak dulu kenapa kalau mau ngangkat menteri dari pertama, kenapa sudah kepepet mau jatuh baru ngangkat? Mungkin itu kedengeran gitu. Jadi akhirnya memang enggak jadi karena saya tidak berangkat, yang diangkat Pak Burhanuddin Abdullah. Kira-kira gitulah. Jadi faktor teknis tapi juga politis kita juga tahu kayak itu umurnya cuma 6 minggu toh. Ternyata kan memang 6 minggu Gus Dur jatuh oleh MPR tuh. Jadi anak saya juga gitu. Jadi buat apa jadi menteri 6 minggu gitu kira-kira. Walaupun pensiunnya lumayan. Oke, Pak, balik ke tadi. Jadi kita lagi bicara sama pelaku bisnis mikro nih Pak ya. Maksudnya pelaku bisnis, bukan para ekonomis. Jadi apa sih data-data makro yang we have to know Pak as a pelaku usaha? Ya artinya gini loh, kalau saya jualan cuma makro-makro doang yang tidak berkaitan, tentu Anda tidak ambil pusing gitu. Tapi kalau G20 mungkin kan saya ketarik, apa tuh G20 itu apa dan kita bisa apa dan kita bisa dapat manfaat apa, mungkin Anda masih ketarik, atau apalagi kalau yang big business besar pasti harus tertarik karena dia harus menyesuaikan strateginya dengan kebijakan-kebijakan macam apa yang diambil G20. Kafta misalnya, Kafta pasti orang mau tahu ini Kafta ini sebenarnya apa toh buat Indonesia, apa untungnya apa ruginya gitu toh. Nah soal Kafta ini orang juga tidak ngerti bahwa Kafta itu sebenarnya sudah berlaku lama, udah yang teken juga Menteri Perdagangan yang lama toh. Jadi sebetulnya sudah zaman dulu sudah diteken segala macam prosesnya, sekarang tinggal waktunya. Nah kita kan terlalu melihat momoknya, wah ini Kafta ini berarti kita diserbu oleh barang Cina. Nah saya loh, Anda cuma lihat dari satu sisi Anda diserbu. Kenapa Anda tidak membayangkan Anda yang menyerbu sana gitu loh? Sebab berarti China-nya juga bebas gitu toh. Jadi itu sebabnya begini, dalam Kafta ini begini, kita tidak bisa membatalkan karena Kafta itu adalah China ASEAN, it's not China RI loh. Jadi kalau kita mau batalkan kita mesti ngomong sama ASEAN dulu. Nah ASEAN-nya bilang gini, loh saya sudah siap masuk China, you tidak siap ya saya tidak mau urusan, you ketinggalan ya urusan saya masuk ke China, gitu. Nah kita ini lucunya kan begini, kalau saya dalam perdebatan saya bilang begini, bahwa Indonesia itu kan kalau bayar sepak bola ya, ASEAN itu ada 2 divisi. Divisi satunya itu Indonesia, Malaysia, Thailand, dulu segala macam. Divisi 2-nya itu Kamboja, Laos, Myanmar. Nah masa kita datang tadi bilang, gua nggak sanggup masuk di divisi 1, gua tunggu aja ikut di divisi 2. Ya mana bisa begitu toh? Orang kita ditempatkan kayak kita, posisi kita itu sudah di divisi 1 ASEAN itu yang harus tahun 2010 ini mulai. Kalau yang lain itu nanti 2015. Jadi masa kita bilang, saya tidak sanggup duduk di situ, saya mau di kelas 2 aja. Nah, kan lucu toh. Nah, dengan argumen itu saya patahkan oposisi terhadap itu. Anda kalau mau gitu kan merendahkan diri sendiri. Anda katanya mau jadi pemimpin ASEAN, mau jadi apa loh? Antara ambisi dan cita-cita dengan reaksi yang kekanak-kanakan itu kan, nah akhirnya kan sekarang udah mulai diem orang. Karena ternyata angka yang diributkan yang minta proteksi itu kalau dilihat ya, cuman 10% dari sekian daftar impor barang Cina gitu loh. Jadi yang dimintain proteksi hanya 10%. Buat apa? Hanya untuk memproteksi 10 orang terus kita harus tutup, malah jadi turun kelas. Kira-kira gitu kan. Ya, kalau kita ngomong dari segi makronya keseluruhan Pak ya, tapi memang dari segi mikro dari pemainnya sendiri mungkin it means a lot ya. 5% buat mereka. Oh iya, jadi begini, terus kita telusuri toh, ini sebenarnya apa toh? Nah, tadi kan benar sebelum ngomong Pak Antoni, itu sebetulnya besar tuh itu loh, apa tuh cellphone itu loh. Itu termasuk, jadi ada produk yang itu yang besar, paling besar itu justru yang model cellphone itu. Jadi itu lah, yang mau diproteksi apa yang saya tanya ternyata nggak ada tuh. Jadi berarti kan cuman, ini ada impor besar, ada 10 besar, angkanya segini-segini, ini yang mesti diproteksi. Dari siapa yang bro? Udah ada, yang produsennya nggak ada. Jadi kira-kira gitu lah. Ini kalau di dalam itu begitu gitu. Ini anunya. Iya. Nah kalau misalnya kalau kita lihat ada angka unemployment rate gitu Pak ya, itu ada nggak sih artinya buat kita yang para pelaku bisnis ini? How we translate unemployment rate dari negara kita gitu ya?
dengan kita punya bisnis? Ya mungkin itu yang perlu cuman ekonomis sama perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau perusahaan kecil ya cuma tinggal terima limbahnya aja, enggak terlalu care about itulah mau inflasi berapa segala macam. Tapi kalau perusahaan menengah besar mungkin sudah harus bisa memahami itu sebagai satu faktor yang harus diperhitungkan, termasuk misalnya soal merevisi undang-undang tenaga kerja segala macam. Itu saya rasa semua orang berkepentingan, walaupun kalau sudah menengah mungkin sudah mulai pusing itu sudah berkepentingan untuk bisa ikut merubah. Yang Ya, menengah dan besar jadi juga loh, Pak. pasti dia akan care buat itulah masalah-masalah yang ada, masalah policy yang bisa berdampak yang mereka akan berusaha untuk. Nah ini masalahnya kembali kepada masalah lobby nih, artinya dalam bagaimana Anda bisa mengorganisir diri sebagai asosiasi atau sebagai klub profesional untuk melobi DPR dan pemerintah di dalam merubah policy yang merugikan secara masing-masing individu maupun keseluruhan. Ini kira-kira Global Nexus itu bergerak di situlah. Kita memberikan akses konsultasi untuk masalah lobbying menghadapi decision maker yang sekarang terpecah antara Merdeka Utara dan Senayan kan lain berbeda. Jadi Anda harus ekstra double melobinya gitu tuh. Melobi eksekutif maupun legislatif, termasuk melobi sekarang NGO segala macam itu. Sebab itu juga bisa mengaruhi pendapat umum tuh. Kalau dalam suasana sekarang ini NGO juga satu faktor yang harus diperhitungkan gitu. Oke. Dari maksudnya kalau Bapak bilang kan kalau perusahaan besar gitu ya, itu will concern about misalnya unemployment rate. Apa artinya itu, Pak? Maksudnya how unemployment rate itu affect perusahaan besar juga? Iya, dia kan bisa mendengar apa kali ini kalau unemployment berarti bisa resesi, nggak ada pembeli, kurang pembeli, sales bisa menurun. Nah, mesti apa yang harus dilakukan untuk mengatasi itu, dan tentunya mengharapkan bahwa usaha-usaha investasi pemerintah atau usaha-usaha stimulus dari pemerintah bisa berhasil untuk bisa tetap mempertahankan supaya tidak memperbanyak lagi unemployment dan poverty gitu. Kalau banyak unemployment dan poverty kan bisnis Anda pasti terpengaruh gitu. Oh, oke. Ya, tapi kan kalau unemployment rate kita nggak ngomong antara 100% tidak bekerja atau 100% bekerja gitu ya. Paling cuma pergeseran berapa persen aja gitu kan. The trend. Jadi it's about trend of the market, the buying power gitu Pak ya. Yeah. Lebih ke sana untuk melihat apakah dan lebih banyak kepada consumer goods kalau gitu ya. Bukan untuk specialized goods gitu kan, mungkin tidak terpengaruh oleh angka makro seperti itu, Pak. Oh iya, kalau yang ya itu produknya tengah produk apa? Kalau produk-produk yang apa istilahnya tuh, yang mass produk ya lebih kalau yang produk besar yang tidak terpengaruh, produk yang mahal-mahal tidak terpengaruh untuk itu ya. Produk yang merayat, tapi merayat pun kalau kebutuhan pokok mungkin ya tidak terlalu banyak terpengaruh. Baik, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Para business leaders dan intellectual business community, silakan buat Anda yang ingin memberikan komentar ke 087696 kali 988. Ya, kita akan break untuk segmen berikutnya.